Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Apriliani dengan NIM 0566955597. Saya mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Pancasila tidak muncul dalam sekejap. Ada perjalanan panjang, penuh diskusi dan perumusan yang dimulai pada masa Indonesia bersiap merdeka dari penjajahan. Proses lahirnya Pancasila. Dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan, para tokoh bangsa mulai memikirkan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Proses ini tidak terjadi dalam satu kali pertemuan. Ada beberapa tahap penting yang harus dilalui melalui sidang-sidang resmi yang penuh musyawarah dan perdebatan. Peristiwa pertama terjadi pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diundang oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita. Dalam sidang ini, tokoh-tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin dan Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Puncaknya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno naik ke podium menyampaikan pidatonya yang terkenal, berisi 5 prinsip dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Hari itu kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, perjuangan belum selesai. Setelah sidang BPUPKI berakhir, dibentuklah Panitia 9 yang berisi tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Wahid Hashim, dan lainnya. Mereka berdiskusi cukup panjang untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta, sebuah dokumen yang berisi rumusan 5 dasar negara. Rumusan ini menjadi cikal bakal Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta juga menunjukkan adanya kompromi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, agar semua golongan merasa dihargai dalam negara yang akan merdeka. Tahap selanjutnya terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keinginan untuk segera memiliki dasar negara tidak menunggu lama. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa kembali duduk bersama untuk menetapkan dasar negara dan aturan dasar negara baru yang merdeka. Pembahasan berlangsung serius karena keputusan yang diambil akan menentukan arah Indonesia ke depan. Dalam sidang tersebut, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang masuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada perubahan pada sila pertama dari rumusan Piagam Jakarta. Kalimat sebelumnya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar Pancasila dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam agama. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal, persatuan bangsa menjadi prioritas utama para pendiri negara. Dari proses lahirnya Pancasila, tampak nilai-nilai luhur seperti musyawarah, toleransi, dan persatuan. Para pendiri bangsa selalu berusaha mendengarkan dan menghargai perbedaan demi mencapai keputusan terbaik bersama. Semangat kebersamaan inilah yang membuat Pancasila mampu menjadi dasar negara yang merangkul seluruh rakyat Indonesia. Bagi generasi muda, Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi pedoman hidup agar bangsa tetap bersatu di tengah perkembangan zaman. Nilai Pancasila bisa diterapkan melalui hal sederhana, seperti menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, dan bekerja sama meski pendapat berbeda. Tindakan kecil itu menunjukkan bahwa Pancasila masih hidup dalam diri kita. Sebagai penerus bangsa, kita bertanggung jawab menjaga persatuan dan ikut membangun Indonesia yang maju dan rukun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.